Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Bu Ida kali ini akan menyampaikan materi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya. Perang Dingin oleh kedua negara adikuasa dikenal dengan istilah Cold War. Kemudian apa sih latar belakang Perang Dingin itu? Latar belakang Perang Dingin meliputi 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang di pihak sekutu. Yang kedua, munculnya negara Rusia sebagai negara besar dan memiliki peran membebaskan negara Eropa Timur dari Jerman dan membangun perekonomian. 3. Munculnya negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua sehingga berdampak pada munculnya dua kelompok negara. Faktor utama penyebab Perang Dingin ada 3. 1. Penyebaran ideologi, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua memiliki paham ideologi yang berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Yang kedua, keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa di dunia dengan cara-cara yang baru. Dan yang ketiga, berdirinya Pakta Pertahanan guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa. Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO. Sedangkan untuk mengimbangi kekuatan NATO, Uni Soviet mendirikan Pakta Pertahanan juga, yaitu Pakta Warsawa. Perang Dingin membawa pengaruh pada berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, ruang angkasa. Karena suatu perkembangan pengaruh Uni Soviet sangat cepat, maka Amerika merasa perlu membendung berkembangnya gerakan komunis dengan menyusun strategi politik containment policy yang dikembangkan melalui pemberian bantuan Marshall Plan dan doktrin Truman. Selama berlangsungnya Perang Dingin, situasi dan kondisi dunia diwarnai dengan kegiatan 1. Perebutan kekuasaan, 2. Sistem aliansi, 3. Kegiatan spionase, 4. Perlombaan teknologi, persenjataan, dan ruang angkasa. Sistem aliansi 1. Pembentukan Kominfom tahun 1947. Pembentukan NATO tanggal 4 April 1949. Pembentukan Pakta Warsawa tahun 1955. Perjanjian RRC dan Uni Soviet tahun 1950. Pakta Anschluss tahun 1951 dan SEATO tahun 1954. Usaha meredakan Perang Dingin dilakukan melalui 3 persetujuan, yaitu Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Perjanjian SAL 1, dan Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategis
atau yang dikenal dengan istilah START. Perjanjian SALT memiliki tujuan memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. Apabila tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan, menghemat biaya pertahanan, dan mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Usaha yang dilakukan negara berkembang dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan Gerakan Non-Blok. Adapun usaha yang dilakukan PBB tertuang dalam resolusi nomor 255. Pada akhir Perang Dingin, dua negara adik kuasa mengadakan pertemuan di kapal layar Soviet, Maxim Gorky. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat George Bush sepakat mengadakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di negara Eropa. Kalau sudah paham tentang materi yang sudah Ibu terangkan tadi, sekarang uji materinya dikerjakan ya nak ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya mengenai dampak Perang Dingin dan peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Jangan lupa tetap memakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tetap semangat dan tetap sehat.